Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih kita pada pasal beriman kepada Allah. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa nu'minu bi anna Allah yatakallamu bima sya'a mata sya'a kaifa sya'a. Dan kita, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, beriman, meyakini, percaya bahwasanya Allah yatakallam, Allah itu berbicara. Dan ini adalah sifat di antara sifat-sifat Allah, dan ini adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah. Di antaranya adalah beriman bahwasanya Allah itu berbicara, yaitu memiliki sifat kalam. Dan ini adalah akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bima sya', Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Allah berbicara dengan bahasa yang Dia kehendaki, terkadang dengan bahasa Arab, dengan bahasa Ibrani, atau dengan bahasa yang lain. Maka Allah SWT berbicara sesuai dengan kehendaknya. Al-Quran adalah kalamullah, diturunkan dengan bahasa Arab. Taurat adalah termasuk kalamullah, diturunkan dengan bahasa Ibrani. Injil adalah kalamullah, diturunkan dengan bahasa Suryani. Maka Allah SWT berbicara sesuai dengan kehendaknya. Mata sya', kapan saja Allah menginginkan. Allah berbicara di malam hari, di siang hari, di pagi, di sore. Itu adalah kehendak Allah SWT. Kapan saja Dia menghendaki untuk berbicara, maka itu adalah kembali kepada Allah. Kaifa sya'a, bagaimana caranya Dia berbicara. Apakah Allah SWT berbicara dengan suara yang keras atau dengan suara yang rendah? Maka ini kembali kepada Allah SWT. Ini adalah secara global akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah kalamullah. Jadi Allah berbicara dengan apa yang Dia kehendaki, kapan Dia kehendaki, ya, dengan cara yang Dia kehendaki. Menunjukkan bahwasanya kalamullah adalah berkaitan dengan masyiatullah, dan dia adalah hadits atau baru. Allah SWT berbicara apabila Allah menghendaki, ya, berkaitan dengan masyiatullah azza wa jalla, berkaitan dengan kehendak Allah. Kemudian beliau mendatangkan beberapa ayat yang berkaitan dengan masalah kalam ini, karena tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka berakidah, tidaklah mereka berakidah kecuali berdasarkan dalil. Apalagi ini masalah nama dan juga sifat Allah yang tauqifiyah, kita menerima jadi dari Allah SWT dan Rasulnya. Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-164, wa kallamallahu Musa takliman, dan Allah berbicara kepada Musa takliman, dengan sebenar-benar pembicaraan. Di dalam ayat ini jelas Allah SWT mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah berbicara kepada Musa. Wa kallamallahu, lafzul jalalah di sini adalah sebagai fa'il. Allah SWT dialah yang berbicara. Adapun Musa di sini maka dia sebagai maf'ul, dia yang diajak bicara. Menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat kalam, berbicara kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi dengan kehendaknya, kapan Dia menghendaki, dengan cara apapun yang Dia kehendaki, kepada siapa Dia berbicara, itu kembali kepada kehendak Allah. Di sini Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga Nabi Musa alaihissalam gelar beliau adalah kalimullah. Beliau adalah orang yang pernah Allah ajak bicara, karena tidak semua nabi pernah diajak bicara langsung oleh Allah. Ini adalah anugerah. Allah SWT mengatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah. Itu adalah para rasul, kami muliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara. Nah, di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau juga kalimullah. Demikian pula Nabi Adam alaihissalam, beliau juga Nabi yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah azza wa jalla. Maka ini menunjukkan sifat kalam bagi Allah, takliman, dengan sebenar-benar pembicaraan. Dan ini dalam bahasa Arab dinamakan dengan maf'ul mutlaq, yang fungsinya adalah menunjukkan kesungguhan atau penguatan
Sehingga ketika dikatakan wa kallamallahu Musa takliman, berarti artinya Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Dan ini membantah sebagian yang mengatakan bahwasanya ini adalah sekedar majas saja, bukan hakiki. Firman Allah takliman ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT benar-benar berbicara kepada Musa dengan kalam, dengan sifat bicara yang sesuai dengan keagungan Allah tentu. Tidak sama dengan bicaranya manusia. Jangan dibayangkan Allah SWT berbicara seperti manusia, ya, memiliki bibir, memiliki lidah, dan seterusnya. Tidak. Itu adalah kalam yang dimiliki oleh manusia. Adapun Allah SWT, maka sifat Allah adalah sesuai dengan keagungannya. Tidak sama dengan sifat makhluk. Karena kaidah secara umum, Allah SWT tidak serupa dengan makhluk, baik zatnya maupun sifatnya maupun namanya. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Penetapan kita bahwasanya Allah mendengar dan Dia melihat bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk yang juga mendengar dan juga melihat. Tapi laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah mendengar dan pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk, dan Allah melihat dan penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Demikian pula dalam masalah ini kita mengatakan bahwasanya Allah berbicara sesuai dengan keagungannya dan tidak sama dengan kalam dan sifat bicara yang dimiliki oleh manusia. Wa kallamallahu Musa takliman. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.